Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Neng Nisi, NPM 10119007B, Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pangkat dan akar. Untuk soal yang pertama, A pangkat 2 dikali B pangkat. Kita lanjutkan untuk soal yang kedua. 9A pangkat negatif 3 dikali B pangkat negatif 5 per 3 B pangkat 2A pangkat 6. Lalu pangkatkan semuanya negatif 2. Yang pertama pastinya kita harus mengalihkan pangkat yang ada di luar ini, kita taruh di dalam semua. Jadi 9 pangkat negatif 2 kali negatif 3 kali negatif 2, jadi A pangkat 6 B negatif 5 kali negatif 2 jadi 10. Yang bawahnya juga sama, 3 pangkat negatif 2 B pangkat negatif 4, yang A negatif 12. Selanjutnya 9 di sini kita bahas, kita bisa dipecah. 9 itu pangkat 3 pangkat 2 terus dipangkatkan lagi negatif 2. Setelah itu ada A pangkat 6 tetap, B pangkat 10 tetap, 3 pangkat negatif 2 ini tetap semua ya. A pangkat negatif 12, nah ini bisa dikalikan jadi 3, 2 kali negatif 2 negatif 4 kali A pangkat 6 B pangkat 10 per 3 negatif 2 B pangkat negatif 4 kali negatif 12. Setelah bilangan pokoknya sama, maka dapat diselesaikan jadi 3, karena ini per berarti pangkatnya dikurangi negatif 4 dikurangi negatif 2, A6 dikurangi negatif 12, B10 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 4 dikurangi negatif 2, jadi 3 pangkat negatif 2, A6 dikurangi negatif 12 jadi 18. B negatif 10 dikurangi negatif B jadi 14. Atau jika mau dipangkatkan semuanya positif, berarti jadi A pangkat 18 dikali B pangkat 14 per 3 pangkat 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eli Melawati, NPM 10118094 kelas B, Prodi Manajemen S1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang logaritma. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu log 3x plus 7 sama dengan 2. Karena di depan log tidak ada basisnya, berarti nilainya adalah 10. Jadi log 3x plus 7 sama dengan log 10 pangkat 2. Selanjutnya log 3x plus 7 sama dengan log 100, karena 10 pangkat 2 adalah 10 kali 10 yang hasilnya 100. Jadi 3x plus 7 sama dengan 100. Kemudian dipindah ruas, jadi 3x sama dengan 100, yang plus 7 tadi menjadi min 7. Jadi 3x sama dengan 100 dikurangi 7. 3x sama dengan 100 dikurangi 7 adalah 93. Selanjutnya yang 3 pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 93 dibagi 3 berarti nilai x-nya adalah 31. Soal selanjutnya yaitu dari tabel logaritma diketahui nilai log 3 sama dengan 0,477. Berapa nilai log 90? Nilai 90 bisa dinyatakan dalam log 9 kali 10. Perkalian di sini diubah menjadi penjumlahan logaritma. Jadi log 9 ditambah log 10. 9 itu bisa dinyatakan dalam perkalian, yaitu 3 pangkat 2. Kemudian 10 pangkat berapa yang hasilnya 10, yaitu 1. Jadi log 3 pangkat 2 plus 1. Pangkat pada numerus dijadikan kali, berarti bisa dinyatakan 2 kali log 3 plus 1. Selanjutnya 2 kali log 3. Log 3 sudah ada di
soal, yaitu 0,477 lalu ditambah 1. Jadi 2 kali 0,477 adalah 0,954 ditambah 1. Berarti nilai dari log 90 adalah 1,954. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Aryani, NPM 1011908 dari kelas B, Prodi Manajemen S1 angkatan 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang deret hitung. Langsung aja ke soal yang pertama. Dari sebuah deret hitung yang suku pertamanya 7 dan beda antar suku-sukunya 2, hitunglah A U25 dan B S25. Kita jawab dulu soal yang A. Diketahui suku pertamanya atau A-nya itu 7 dan beda antar suku-sukunya atau B-nya itu 2. Rumus untuk mencari suku N atau UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikali dengan B. Karena kita mencari suku ke-25 atau U25, maka UN-nya diganti U25 sama dengan 7 ditambah N-nya itu 25 dikurangin 1, B-nya itu 2. 25 kurang 1 itu 24. Kita lakukan dulu perkalian. 24 dikali 2 itu 48 ditambah 7 itu 55, maka U25-nya itu 55. Sekarang kita akan menjelaskan yang S25. Rumus dari Sn-nya itu N/2 dalam kurung A ditambah UN. Karena kita mencari S25, maka Sn-nya dirubah menjadi S25 sama dengan N-nya itu 25 dibagi 2, A-nya itu 7, UN-nya tadi sudah diketahui yaitu 55, maka dimasukkan 55 sama dengan 7 tambah 55 itu 62. 62 dibagi dengan 2, 62 coret, 2 yang di bawahnya itu coret jadi 31. 31 dikali dengan 25 itu sama dengan 775, maka S25-nya itu 775. Soal yang kedua, diketahui bilangan aritmatika 3, 8, 13. Yang A itu tentukan suku ke-10 dan bilangan suku ke N. Yang ke B-nya itu suku berapa yang nilainya 198. Maka A-nya itu 3 atau A suku pertama itu 3 dan B-nya itu 5. Kenapa 5? Karena 8 kurang 3 itu 5, 3 tambah 5 sama dengan 8, 8 tambah 5 sama dengan 13. Untuk mencari suku ke-10, rumusnya itu sama kayak tadi, UN sama dengan A plus N-1 dikali dengan B. Karena kita mencari U10, UN-nya diganti dengan U10 sama dengan A-nya itu 3 ditambah N-nya itu 10 dikurangin 1, B-nya itu 5. 10 kurangin 1 sama dengan 9, 9 dikali 5 sama dengan 45, 45 ditambah dengan 3 sama dengan 48. Terus suku ke N, kita nyari suku ke N, masukin lagi rumus kayak tadi, UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B, A-nya itu 3, N-1-nya itu nggak ada, berarti masukin lagi ke rumus, N-1 dikali dengan B-nya itu 5. 3 ditambah 5 dikali N sama dengan 5N, 5 dikali min 1 sama dengan min 5. 5N-nya masukin, 3 dikurangi 5 sama dengan min 2. Maka suku K-nya itu UN sama dengan 5N min 2. Yang B-nya kita mencari kalau misalnya suku N-nya 198, maka UN sama dengan 198, masukin lagi yang rumus UN yaitu 5N min 2 sama dengan 198. 5N yang min 2 pindah ruas jadi plus, jadi 198 tambah 2, 200, ya N yang 5 pindah ruas menjadi pembagian, 200 bagi 5 sama dengan 40. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Rati Aprianti, NPM 101181002, kelas B, Prodi Manajemen S1. Saya akan menjelaskan contoh soal dan jawaban dari materi deret ukur. Deret ukur adalah suku perurutan yang memiliki nilai tetap yang sering dinamakan dengan perbandingan atau rasio. Perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian atau pembagian disebut dengan pengganda. Kita langsung ke contoh soal. Dari sebuah deret yang suku-sukunya adalah 10, 20, 40, 80, dan 160. Hitunglah berapakah suku ke-8 dan berapakah suku ke-10. Jawabannya
Diketahui A-nya adalah 10. Kenapa 10? Karena suku pertamanya adalah 10. P-nya berapa? P-nya adalah 2. Kenapa 2? Kita kembali ke soal. 10 dikali 2 adalah 20. 20 dikali 2 40. 40 dikali 2 80 sampai seterusnya. Penggandanya 2. Yang ditanyakan itu U8. Kita langsung masukkan ke rumus. U ke 8 A dikali P pangkat N dikurangi 1. Karena A-nya tadi 10, P-nya ada 2, dan N-nya ada yang ditanyakan 8, dikurangi 1 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 dari mana? Hasil dari 8 dikurangi 1. Hasilnya 10 dikali 128 adalah 1280. Maka U ke 8-nya adalah 1280. Untuk U ke 10-nya kita masukkan rumus yang tadi. A dikali P pangkat N dikurangi 1. A-nya 10, P-nya 2, dan yang ditanyakannya 10 dikurangi 1 sama dengan 10 dikali 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 adalah hasil dari 10 dikurangi 1. Hasilnya adalah 10 dikali 512, hasilnya 5120. Maka U ke 10-nya adalah 5120. Sekian penjelasan contoh soal dan jawaban dari materi deret ukur. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismawati dengan NPM 1021853. Saya dari jurusan akuntansi S1 kelas B. Di sini saya akan memberikan contoh soal materi pertemuan 6, yaitu fungsi kuadrat. Soal yang pertama adalah, jawabannya adalah yang pertama kita harus cari adalah nilai A, nilai B, dan nilai C. Seperti yang terlihat di soal bahwa nilai A itu adalah 6, nilai B itu min 4, dan nilai C itu adalah 10. Selanjutnya yang ditanyakan adalah A ditambah 4B ditambah 6C itu hasilnya berapa? Nah, A-nya itu kita turunin, A itu adalah 6. Dan ditambah 4 dikali min 4. Min 4 itu dari nilai B ya, yang ada di soal. Ditambah 6 dikali C, C-nya itu adalah 10. Selanjutnya 6-nya turunin lagi ke bawah dan dikurangin. Kenapa hasilnya jadi dikurangin? Karena 4 dikali min 4 adalah hasilnya min 16. Ditambah plus 60. Hasilnya adalah min 10 ditambah 60 dan hasil akhirnya adalah 50. Min 10 itu terdapat dari nilai 6 dikurangin 16. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu jawabannya yang pertama harus kita cari adalah mencari titik potong sumbu Y. Nah, mencari titik potong sumbu Y itu berarti otomatis nilai X itu adalah 0. Kita langsung aja masukin rumusnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat dikurangin 4X ditambah 3. Nah, nilai X di sini diganti semuanya sama 0 ya, karena tadi itu X itu otomatis 0. Jadi kita masukin Y sama dengan 0 kuadrat dikurangin 4 dikali 0 ditambah 3, hasilnya adalah Y sama dengan 3. Selanjutnya kita cari titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X itu berarti Y sama dengan 0. Nah, jadi kita rubah semua ya. Nilai Y itu kita ganti jadi 0. Kita langsung aja masukin rumusnya. Y sama dengan X kuadrat dikurangin 4X ditambah 3. Hasilnya X kuadrat dikurangin 4X ditambah 3. Nah, sekarang kita cari kalau dikalikan hasilnya plus 3 dan kalau dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Ternyata min 1 dan 3, maka didapat X min 1 dan Y min 3. Selanjutnya yang ketiga itu kita mencari titik puncak dengan rumus P sama dengan B per 2A D per 4A. Itu 2 itu salah ketik ya, maaf, harusnya B. Nah, D itu adalah diskriminan. Kita terlebih dahulu mencari diskriminan dengan rumus D sama dengan B kuadrat dikurangin 4AC. Kita balik lagi ke soal yang tadi. Kita lihat nilai A, nilai B, dan nilai C-nya itu berapa. Nah, setelah itu kita masukin B kuadrat. B-nya itu kan min 4. B kuadrat. Min 4 kuadrat dikurangin 4 dikali 1 dikali 3. 1 itu adalah nilai A yang disoal dan 3 itu adalah nilai C yang disoal. Sama dengan 16 dikurangin 12, hasilnya adalah 4. Nah, didapat nilai diskriminannya adalah 4. Selanjutnya kita cari titik potong. Langsung aja masukin 1 dikali min 4 per 2 dikali 1, 4 per 4 dikali 1, hasilnya adalah 4 per 2 min 4 per 4, dan titik puncaknya adalah 2
min 1. Jadi nilai X-nya 2 dan nilai Y-nya adalah min 1. Selanjutnya kita membuat grafik. Grafiknya kayak yang digambar itu ya teman-teman.